Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku untuk jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di dalam subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kajian kali ini meneruskan kajian kemarin, yakni tentang perjalanan Nur Muhammad. Terlalu banyak dikaji tentang Nur Muhammad di luaran sana sehingga membuat kita bingung, sehingga membuat kita mencari-cari bagaimanakah hakikat perjalanan Nur Muhammad itu sendiri. Bila kita mengkaji di luar diri kita, maka banyak jalan yang menyesatkan. Akan tetapi perjalanan Nur Muhammad itu bila dikaji ke dalam, masuk di dalam diri kita, maka kita akan mudah menemukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita ketahui semua, jadi awal perjalanan itu dari uripi Allah yang pertama, hayatullah, Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Tuhan Allah berganti nama menjadi Nur Muhammad, yakni menciptakan alam semesta ini. Kemudian Nur Muhammad ganti menjadi roh. Yang ketiga menjadi roh. Kemudian setelah menjadi roh, menjadi jasad. Jadi 4 dulur papat 5 panceri ke uripe Allah. Inilah hakikat perjalanan Nur Muhammad itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa kembali kepada Allah di dalam kehidupan ini? Ya balik lagi seperti semula. Dari jasad kembali ke roh. Siapa roh itu? Kutiupkan rohku. Berarti roh itu makhluk apa manusia? Bila Allah kutiupkan rohku, berarti itu kan roh kudus, roh suci, ruhullah. Tiada roh, tiada kehidupan kecuali Allah itu sendiri. Kemudian setelah menuju roh, kembali lagi kepada Nur Muhammad.
kembali lagi ke uripe Allah. Itulah perjalanan-perjalanan Nur Muhammad. Itulah perjalanan-perjalanan seluruh manusia. Jadi bila diilustrasikan, bila dilogikakan begini. Saya umur 50 tahun yang lalu. Selama 50 tahun yang lalu kan saya ndak ada. Ketika saya ndak ada itu yang ada siapa? Yang ada hanyalah uripe Allah. Kemudian saya terlahir sebagai bayi. Kemudian ketika saat akil balik tiba, saya Abdul Halim mulai memberontak, mulai tidak mau dituhani Tuhan. Aslinya seluruh manusia ini adalah pemberontak, termasuk Nabi Adam. Diperintahkan tidak boleh mendekati pohon ini, yakni pohon khuldi. Pohon pengakuan diri, hidup dan badan ini. Tak boleh memakannya, kok malah dimakan, kok malah diakui hidup dan badan ini sebagai milik manusianya. Inilah tanda pemberontakan kita selama ini, memberontak Tuhan. Memberontak kerajaan Tuhan, maka Nur Muhammad itu semakin buta buat kita. Yang dulunya terang benderang kehidupan diri manusia kita berada di dalam Nur Muhammad, di dalam ayat-ayat Allah. Kini kita menciptakan ayat-ayat kita sendiri. Kita mengikuti ayat setan. Selama ini seolah-olah semua ini perjalanan pribadi hidupku sendiri. Perjalanan pribadi badanku sendiri. Inilah bukti tanda bahwa kita selama ini memberontak kerajaan Tuhan. Maka dari itu diadakanlah agama-agama agar kita bisa kembali dengan selamat kepada Allah. Agar kita kembali selamat kepada asal-usul kita. Asalnya goib, kembali goib. Asalnya tak ada, kembali tak ada. Itulah yang dinamakan agama yang pasrah. Agama yang menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan yang telah mengadakan kehidupan dan badan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya perjalanan Nur Muhammad itu apa sih? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini di dalam keadaan suci bersih. Itulah awal dari Nur Muhammad itu. Jadi pembatas lengsernya Nur Muhammad menjadi nur manusianya ketika saat tiba akil balik. Maka disitulah pemberontakan dimulai dari Nur Muhammad menjadi nur manusianya, kehidupan manusianya. Jadi sesungguhnya perjalanan Nur Muhammad itu seperti yang kita yakini di dalam dongeng-dongeng, yang kita yakini di dalam cerita-cerita syariat itu sendiri. Yang katanya, kita dulu dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah. Jadi di dalam kehidupan ini, inilah perjalanan Nur Muhammad ini. Semoga kita memahami ya.
agar kita bisa sampai kepada Allah. Anggapan kita, keyakinan kita selama ini, di dalam kehidupan ini kita mencari bekal yang banyak, yakni melakukan ibadah-ibadah, melakukan sholat-sholat, melakukan ritual-ritual amal untuk bekal di perjalanan akhirat nanti. Jadi akhiratnya masih nanti. Ya hancur semua ibadahnya. Jadi perjalanan Nur Muhammad itu adalah kehidupan yang sekarang ini kita yakini nanti setelah kematian tiba, syakaratul maut tiba, kita mati, kita dipendam, kita dikubur, kita disiksa kubur. Sampai kapan? Abadan abadah, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Sampai menunggu kiamat tiba. Kemudian hari kebangkitan. Kemudian menuju akhirat. Kemudian menuju alam barzah, menunggu untuk dihisab. Kemudian menuju Siratal Mustaqim, ketemu neraka. Kemudian yang terakhir ketemu surga. Ending-endingnya merasakan kenikmatan bertemu wajhullah di dalam surga. Kata dongengnya kan begitu. Kenapa saya katakan dongeng? Karena semua itu dikaji hanya di luar diri saja. Ibarat kita melihat bioskop yang mana kita bisa terlena, terimajinasi, terhalusinasi di dalam pemandangan-pemandangan di luar diri kita, di dalam bioskop yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita dengar ceritanya. Kita tak tahu menau dengan hakikat dari mana gambar itu wujud, dari mana cerita itu wujud. Kita terhalusinasi oleh gambar-gambar saja. Kita tak mau mengkaji diri, kita tak mau kembali kepada asal-usul film yang mewujudkan gambar-gambar itu. Akhirnya semuanya menjadi dongeng-dongeng saja, angan-angan saja, dan hati manusia tak pernah bisa kembali kepada lillah, akan tetapi selalu dan selalu kembali kepada linasnya, kepada hawa nafsunya. Kenapa? Karena semua itu dianggap dongeng belaka, dan semua itu hanyalah imajinasi saja, bayang-bayang saja yang didongeng-dongengkan, tidak masuk di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Allah itu nanti setelah masuk surga, berarti di dunia ini kita bersegera masuk surga dulu agar bisa ketemu Allah dan agar bisa bersyahadat. Bila Allahnya di surga nanti, ya bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Walhasil kita selama ini hanyalah kafirin, hanyalah musyrikin, hanyalah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kita pura-pura jadi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak kita adakan. Karena Allah tidak kita wujudkan. Dan karena Allah kita tiadakan dan kita gaibkan selama ini. Karena Allah adanya hanyalah di surga nanti, berarti kita selama ini belum Islam, belum iman. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam? Bagaimana mungkin kita dikatakan iman? Wong Allahnya tak pernah disaksikan. Kata dongengnya kan Allah besok.
Jadi perjalanan di dalam kehidupan ini sampai masuk nanti ke dalam surga tanpa Allah. Berarti manusianya minta jadi Tuhan terus, mentuhani, melewati alam-alam itu. Kira-kira pemahaman yang selama ini kita ikuti, dongeng-dongeng yang kita ikuti, benar apa tidak? Silakan dinilai sendiri. Jadi seolah-olah perjalanan di dalam kehidupan ini, di dalam kematian, di dalam siksa kubur, di dalam azab kubur, di dalam meniti hari kiamat, di dalam hari kebangkitan, di dalam akhirat, di dalam alam barzah, yaumul hisab, di dalam neraka, di dalam surga, semuanya dituhani hawa nafsu kita sendiri yang tanpa Tuhan selama ini. Kayak-kayaknya seolah-olah kan semua hanyalah cerita-cerita tentang diri kita sendiri. Karena kita selama ini tidak mau dituhani Tuhan. Karena selama ini kita adalah pemberontak Tuhan, musuh Tuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam dan iman, sementara kita selama ini menjadi musuh Tuhan saja? Coba dihayati. Selama ini kita tidak mau dituhani Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita tidak mau dituhani Tuhan. Seolah-olah kitalah yang menentukan nasib-nasib kehidupan kita sendiri. Kita tak mau ditentukan Tuhan, tapi kita maunya menentukan sendiri nasib-nasib kita. Solat-solat kita, ibadah-ibadah kita, agama-agama kita, kita tentukan sendiri seolah-olah Tuhan tak ada, yang ada hanya diri kita. Karena Tuhan adanya di aras. Karena Tuhan adanya di Sidratul Muntaha. Dan karena Tuhan adanya hanya di surga nanti. Berarti selama ini kita menjadi kaum jahiliyah yang tanpa Tuhan. Kaum ateis yang tidak kita sadari selama ini di hati kita. Ya termasuk saya. Itulah perjalanan-perjalanan Nur Muhammad yang selama ini buram karena setan dan iblis ikut andil di dalam perjalanan-perjalanan itu. Dibisikinlah di dalam hati kita supaya kita wajib harus jadi Tuhan terus. Di dalam kehidupan ini kita yang jadi Tuhannya. Di dalam kematian pun nanti kita disuruh menjadi Tuhannya. Di dalam kiamat besok kita disuruh jadi Tuhannya oleh iblis. Di dalam hari kebangkitan pun kita disuruh menjadi Tuhannya. Di dalam alam barzah, di dalam alam hisab, di dalam neraka surga. Seolah-olah kita yang sebagai Tuhan, pemeran utama atas diri kita sendiri. Seolah-olah Tuhan itu tak ada. Itulah misi-misi iblis dan setan untuk mensesat-sesatkan manusia. Sehingga manusianya terlena dari jalan kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa sebenarnya yang sebenar-benarnya perjalanan Nur Muhammad itu adalah, yakni pelajaran hati, bukan pelajaran zahir, bukan pelajaran syariat, bukan cerita-cerita dongeng-dongeng syariat yang selama ini kita dengar. Jadi bagaimana mungkin kita bisa Islam sementara kita hanya terlena di dalam dongeng-dongeng belaka?
Jadi untuk berislam itu syaratnya ia wajib kita berjalan menuju surga dulu. Di dalam surga lah kita bisa bersahadat. Kalau kita tidak masuk surga dulu, mana mungkin kita bisa bersahadat. Syahadat kita ketika masuk surga sama dengan syahadatnya Nabi Adam dan Siti Hawa, Ibu Hawa. Jadi tak ada yang bisa bersahadat kecuali masuk surga dulu. Kapan masuk surganya? Kalau surganya nanti, ya keburu sakaratul maut. Jadi hakikat surga itu yang bagaimana? Inilah penjelasan dari perjalanan Nur Muhammad yang sesungguh-sungguhnya. Inilah cara agar kita masuk surga dulu untuk bersahadat, menyaksikan langsung Allah, menyaksikan langsung Muhammad Rasulullah. Inilah perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya bisa tenang jiwa kita? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah ke asal usulmu. Yang dulu goib, kembali goib. Yang dulu tak ada, kembali tak ada. Yang dulu tak hidup, kembali tak hidup. Yang dulu tak wujud, kembali tak wujud. Maknanya, pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah. Semua hak-hak milikmu menjadi hak miliknya Allah. Hartamu, ilmumu, amalmu, jabatanmu, kebanggaanmu, kemuliaanmu, bahkan hidup dan badanmu pun serahkan kepada Tuhan yang telah memilikimu. Bukan milikmu sendiri. Dengan itulah hati bisa tenang. Jadi untuk hati bisa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Maka kita ketika sudah kembali seperti itu, maka fadkhuli fi ibadi, maka terkumpullah kita di dalam golongan hamba-hamba yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi maknanya agar hati tenang, ya wajib masuk surga dulu agar senantiasa bisa menyaksikan Allah, bisa menyaksikan Nur Muhammad, bisa bersahadat langsung tanpa bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tanpa berucap begitu pun otomatis. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa mengucapkan syahadat bila kitanya tidak ada? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah sementara kita sudah di dalamnya? Ibarat ikan mencari Tuhannya. Ikan mencari kehidupannya. Padahal ikan sudah di dalam hidup. Padahal ikan sudah di dalam air. Kok cari air? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar menghening-heningkan diri kita, mensunyi-sunyikan diri kita di hati kita agar ketemu dengan hati yang tenang, agar kita bisa memasrahkan semua hak-hak Allah kepada Allah, agar tenang hati kita, agar menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi, dan akhirnya masuk surganya Allah. Kapan? Besok. Jangan besok. Kapan Islam dan imannya kalau besok? Kalau besok iman dan Islamnya hanya awu-awu, hanya angen-angen, hanya eto-eto, wae.
kelihatan bagi manusianya. Tapi di sisi Allah bukan Islam, tapi jahiliyah. Karena selalu menjahili uripe Allah. Karena selalu menjahili kekuasaan Allah. Karena selalu menjahili kebesaran Allah di dalam hatinya. Karena selalu menjahili keagungan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara logika, secara akalnya begini. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat, bisa masuk Islam, bisa iman secara kafah, secara dohir batin, bila kita belum bertemu dan menyaksikan Allah langsung. Dan kita belum bertemu dengan Muhammad Rasulullah secara live, secara langsung. Bila Allah kita nisbatkan ketemunya nanti di surga, setelah kematian nanti, ya kadaluarsa dong. Ya kita selamanya belum dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengabdi, dan orang-orang yang selamat. Karena kita belum ketemu Tuhan dan belum ketemu Muhammad Rasulullah. Mereka sama-sama goibnya, keduanya sama-sama goibnya selama ini. Yang wujud yang nyata jadi Tuhan di dalam hati kita, diri kita, hidup kita, dan badan yang selama ini kita suruh-suruh. Yang wujud. Kita pingin ngerokok badan kita suruh ambil rokok. Badan kita suruh menghisap rokok. Kita ingin makan, badan kita suruh untuk menyiapkan makan. Badan kita suruh untuk menyuapi makan. Kita ingin sholat, badan kita perintahkan jalan ke kamar mandi. Ambil wudhu, kemudian badan kita perintahkan untuk sholat, yang duduk, yang berdiri, tapi hatinya ingkar di dalamnya. Jadi yang jadi Tuhan dan yang jadi utusan di dalam dada kita selama ini kan bukan ajaran Islam. Tapi ajarannya Fir'aun. Tapi ajarannya setan. Yang mana kita selama ini menyerupai perbendaharaan Tuhan. Menyerupai kekuasaan Tuhan. Akhirnya kita hidup di dunia ini ya serba panas, serba siksa, serba neraka. Apa bahan bakarnya neraka? Badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan adanya neraka? Besok atau nanti? Besok apa sekarang? Sekarang ini kita sudah berada di dalam siksa kubur dan siksa neraka. Tapi orang sadar karena Nur Muhammadnya masih terpendam. Karena belum jadi orang muslimin, mukminin di sisi Allah. Hanya di sisi manusia saja. Hanya Islam di sisi iblis dan setan saja selama ini yang selalu mengikuti hawa nafsu dewe-dewe. Jadi untuk aplikasikan ketemu Allah dan ketemu
Muhammad Rasulullah agar kita bisa menyaksikan keduanya. Wajib kita melalui jalan belajar ilmu hakikat dan makrifat agar ketemu dengan syariat. Bila ilmu hakikat dan makrifat saja belum tahu, akhirnya seluruh syariatnya akhirnya menyembah awake dewe. Kebanggaan, kemuliaan diakui sebagai miliknya. Kenapa? Karena tak bertuhan. Jadi bagaimana cara menyaksikan keduanya? Menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad. Ya kita wajib rela, ridho, mati dulu. Yakni mentiadakan diri di dalam keheningan. Mensunyi-sunyikan diri di dalam keheningan, menggelap-gelapkan diri di dalam keheningan. Ketika sudah sampai, kita menerobos langit-langit 7 yang ada di dalam dada kita, langit Qodiron, Kudrot, langit Irodat, langit ilmu, langit hayat, langit sama, langit basor, dan langit mutakaliman. Ketika kita sudah bisa merobos 7 langit, sab 7 langit dan sab 7 bumi, maka ketemulah kita dengan Allah dan Muhammad. Ati'allahu wa ati'ur rasul. Barang siapa tahu kepada Allah, maka ia akan menjadi utusan-utusan Allah, bukan jadi utusan hawa nafsu lagi, bukan jadi rasulnya setan dan iblis lagi, akan tetapi semua perjalanannya menjadi lillahi ta'ala. Kenapa? Karena sudah masuk surganya Allah, karena sudah menjadi hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada iblis dan setan, tidak mengabdi kepada awake dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika keheningan itu tercapai, dengan mudahnya lewat pintu baiat agar segera sampai di dalam keheningan itu, maka ketika kita sudah tak ada lagi, tak wujud lagi, goib kembali ke asal muasal diri kita, maka itulah yang dikatakan Nur Muhammad. Seperti dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apakah ayatnya demikian? Kalau Isra Mi'raj itu hanya bagi Nabi Muhammad, pasti ayatnya demikian. Akan tetapi seluruh manusia, apapun agamanya, siapapun orangnya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya hamba-hamba Allah, semuanya Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari masjidil haram hingga masjidil aqsa yang diberkahi. Apa itu? Bukan yang di luar. Kalau kita memahami yang di luar, selamanya kita takkan pernah bisa Islam, takkan pernah bisa iman, takkan pernah bisa bersahadat. Itu semua perjalanan yang dalam. Minal masjidil haram itu dari tanah. Minal masjidil aqsa alladzi barakna, sehingga dari tanah berjalan menjadi bayi yang suci, bayi yang diberkahi, bayi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ibu bapaknya. Tujuannya untuk apa? Haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk menyaksikan ayat-ayatku. Itulah yang dimaksud Nur Muhammad itu, ayat-ayat Allah. Untuk pengembangan tentang pemahaman Nur Muhammad,
perjalanan-perjalanan apa yang wajib kita lewati, kita lanjutkan esok hari. Jadi untuk agar kita bisa bersyahadat menyaksikan Allah yang merasuli kita, Allah yang mengutus kita, Allah yang memerintahkan kita, Allah yang menyuruh-nyuruh kita, menyuruh untuk duduk, menyuruh untuk diam, menyuruh untuk berdiri. Untuk menyadari itu semua kita wajib kembali ke awalnya Rawono, kembali ke Rawono. Bila kita ngotot di dalam hati kita bahwa yang wujud hanya diri kita, selamanya kita tersesat. Bila Allahnya gaib. Di dalam ajaran semua agama itu menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang hidup. Hanya Tuhan saja yang maha pencipta. Tapi kok malah manusianya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ngaku-ngaku yang ada. Ngaku-ngaku yang wujud. Ngaku-ngaku sebagai penciptanya. Maka tidak akan pernah bisa di dalam duduknya didudukkan Tuhan, di dalam berdirinya diberdirikan Tuhan, di dalam sholatnya disolatkan Tuhan, di dalam ibadahnya diibadahkan Tuhan, di dalam bekerjanya dikerjakan Tuhan, di dalam kekayaannya di dalam kekayaan Tuhannya. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena belum bersyahadat. Jadi sebuah aktivitas di dalam kehidupannya di dalam api-api neraka. Yakni hanya racun saja yang diminum. Minum darah dan nanah. Semuanya diaku-akui. Kehendak dan kuasa diri manusianya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi esok tentang babakan ini agar bisa mudah kita pahami, agar mudah kita mengaplikasikannya, agar apa? Agar kita segera menemukan jalan husnul khotimah dan kita akan menemukan kebebasan jiwa dari belenggu iblis dan setan yang selama ini dongengi, yang selama ini menjadi mursid kita seluruh manusia. Untuk memberontak dari kekuasaan iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pujian di dalam menghormati bulan Rajab ini, marilah kita kembangkan di dalam jiwa kita. Allahumma barik lana fi Rajabin وسعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الحمد لله رب العالمين Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.